Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Kaifa halukum jami'an? Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Ya, untuk anak-anak muridku semua, bagi yang hari ini sedang tidak enak badan atau sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya dan semoga dari sakit tersebut bisa menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Amin ya robbal alamin. Ya, untuk hari ini di semester 2 kita akan mulai pelajaran pendidikan agama Islam di pelajaran ketujuh tentang mengaji surah Al-Maidah ayat 2 dan 3. Untuk itu mohon menyimak dengan sebaik-baiknya agar kalian bisa memahami dan menghafal ayat dalam surat Al-Maidah. Pelajaran 7 mengaji surat Al-Maidah ayat 2 dan 3. Surat Al-Maidah adalah salah satu surah dalam Al-Quran. Surah ini termasuk dalam kelompok surah Madaniyah. Kenapa surah Madaniyah? Karena diturunkan setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Jadi surat Madaniyah adalah ayat dan surahnya panjang. Tidak seperti surat Makkiyah yang ayatnya pendek-pendek. Nah, surat Al-Maidah terdiri dari 120 ayat dan merupakan surah yang kelima dalam Al-Quran. Nama Al-Maidah diambil dari ayat ke-112 yang berarti hidangan makanan. Surah ini disebut juga dengan Al-Uqud yang berarti perjanjian. Kata Al-Uqud terdapat pada ayat pertama surah ini. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk menepati janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada sesamanya. Ya, mohon menyimak ayat yang Pak Guru bacakan agar kalian bisa memahami dan menghafal ayat ini. Karena nanti di akhir tugas ada tugas menghafal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tahillu sya'airallahi wala syahral haram wala hadiya wala qala'ida wala aminal baital haram yabtaguna fadlan min rabbihim wa ridwan wa idza halaltum fastadu wa la yajrimannakum syana'anu qaumin an saddukum anil masjidil haram an ta'tadu wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullah innallaha syadidul 'iqab. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tuhillu sya'airallah, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, wal syahral haram, dan janganlah melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Walal hadiya, jangan mengganggu hadiyu atau hewan-hewan kurban. Walal qalaida, dan qalaid hewan-hewan kurban yang diberi tanda. Wala aminal baital haram, dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi baitul haram. Ya bataguna fadlam mir rabbihim, mereka mencari karunia Tuhannya.
waridwan dan keriduan Tuhannya. Wa idza halaltum, tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, fastadu, maka bolehlah kamu berburu, wala yajrimannakum syana'anun kaum, jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum, an saddukum anil masjidil haram, karena mereka menghalang-halangimu dari masjidil haram. Anta tadu, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada sesama mereka, wa ta'awanu, dan tolong menolonglah kamu, alal birri wat taqwa, dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Wala ta'awanu, dan jangan tolong menolong, alal ismi wal udwan, dalam berbuat dosa dan permusuhan. Wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Innallaha syadidul iqab, sungguh Allah sangat berat siksanya. Ya, dari ayat tersebut terdapat kandungan. Yang pertama, perintah Allah untuk selalu taat dan patuh terhadap ajaran Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, Allah melarang kita mengganggu orang-orang yang sedang beribadah. Yang ketiga, larangan menganiaya orang-orang yang berbuat zalim. Yang keempat, perintah untuk tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Lalu yang kelima, larangan untuk menolong atau tolong-menolong dalam kejahatan. Oke, jadi di ayat kedua ini terdapat kandungan, bisa dapat kita pahami agar nanti kita tidak salah arti atau tidak salah paham ketika memahami ayat 2 dalam surat Al-Maidah. Ya, sekarang ayat 3 dalam surat Al-Maidahnya. Mohon menyimak kembali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akalas sabuhu illa ma dhakkaitum wa ma zubiha 'alan nusufi wa an tastaqmisu wa an tastaqsimu bil azlam zalikum fiskun wa al-yawma ya'isal ladina kafaru min dinikum wa la takhshawhum wakhshawni al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina famanid turra fi makhsamati ghaira mutajanifil ism fa innallaha ghafurur rahim. Hurrimat, diharamkan, alaikum, bagimu, maitatu, bangkai, wadam, dan darah, walahmal khinzir, dan daging babi, wa ma uhilla li ghairillah, dan hewan yang disembelih bukan nama Allah, wal munkhaniqatun, dan yang dicekik, wal mauqudatu, yang dipukul, wal mutaraddiyatu, yang jatuh, wan natihatu, yang ditanduk, wa ma akalas sabuh, dan yang diterkam binatang buas, illa ma zakaitum, kecuali yang sempat kamu sembelih, wa ma zubiha 'alan nusubi, dan yang disembelih untuk berhala, wa antastaqsimu bil azlam, dan mengundi nasib dengan anak panah. Zalikum fisk, itu suatu perbuatan fasik. Al-yauma, pada hari ini,
Ya isal ladina kafaru, orang-orang kafir telah putus asa. Min dinikum, untuk mengalahkan agamamu. Wala takshawhum, dan janganlah kamu takut kepada mereka. Wakshawni, tapi takutlah kepadaku. Al-yauma, pada hari ini, akmaltu lakum, aku telah sempurnakan untukmu dinakum, agamamu. Wa atmamtu alaikum, dan telah aku cukupkan bagimu nikmati, nikmatku. Wa raditu lakumul Islam madina, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamaku. Famanitturra min makhsamatin, tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, ghaira mutajanifin lil ismi, bukan karena ingin berbuat dosa, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, Ghafurur Rahim, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya, kandungan surat Al-Maidah ayat 3 secara umum, kandungan surat Al-Maidah ayat 3 adalah tentang jenis makanan yang diharamkan untuk dikonsumsi. Allah memberikan daftar makanan yang harus dijatuhi oleh setiap muslim. Kandungan ayat tersebut dapat disimpulkan, pertama, jenis makanan yang diharamkan oleh Allah adalah bangkai, darah, daging babi, binatang yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah, atau tidak membaca basmalah, dan binatang yang disembelih untuk berhala. Lalu yang kedua, binatang lain yang haram adalah binatang yang mati bukan karena disembelih, seperti dicekik, dipukul, terjatuh, ditanduk, atau diterkam binatang buas. Binatang-binatang ini dapat berubah menjadi halal jika sempat disembelih terlebih dahulu sebelum mati. Lalu jika seseorang sedang dalam keadaan terpaksa atau darurat karena kelaparan dan tidak menemukan makanan lain yang halal, boleh memakan binatang tersebut asal bukan karena sengaja untuk melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalnya kita sedang camping di hutan. Lalu ternyata bahan makanan kita sudah habis, saking kita kelaparannya pada saat itu. Lalu kita dibolehkan oleh Allah dengan keadaan terpaksa ataupun darurat karena kita kelaparan, tidak menemukan makanan yang lain selain makanan yang disebutkan tadi. Kita boleh asalkan bukan karena sengaja untuk melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sudah menyimak dengan baik. Tugasnya adalah menyimak penjelasan Pak Herdi yang barusan. Lalu yang kedua, mencatat poin-poin penting dalam surah Al-Maidah ayat 2 dan 3 dan mencatat ayatnya di buku paket yang ada di halaman 98 dan 104, ayatnya dicatat di situ. Lalu kemudian dihafal ayat 2 dan 3 dalam surat Al-Maidah dengan memakai video. Oke, terima kasih. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.